Om Swastiastu. Om Swastiastu. Hare Krishna. Hare Krishna. So today we are celebrating Gita Jayanti. Hari ini kita memperingati Gita Jayanti. Of course, literally Gita Jayanti means appearance of Sri Gita. Ya, tentu saja arti daripada kata Gita Jayanti ini adalah kemunculan daripada Sri Gita. But it's very interesting to understand how the Gita actually appeared. Dan kita hendaknya memahami bagaimana Bhagavad Gita ini muncul. It appeared in a time of the most confused situation. Bhagavad Gita ini muncul pada saat di mana orang mengalami kebingungan yang sangat besar. Of course, Bhagavad Gita is a very integral part of the great epic Mahabharata. Dan Bhagavad Gita merupakan bagian daripada kisah besar Mahabharata. In the whole story of Mahabharata, it is the battle between good and evil. Dan di keseluruhan daripada kisah Mahabharata itu adalah merupakan pertempuran antara kejahatan dan kebaikan. So of course, when the situation arose, when there was a dispute between the two brothers, dan kisah ini mulai ketika ada pertentangan di antara dua saudara Misan, between the Pandavas and the Kauravas, yaitu antara keluarga Pandawa dan keluarga Kaurava. Supreme Lord Sri Krishna, he tried his level best to resolve through dialogue. Dan personalitas Tuhan yang Maha Esa Sri Krishna diundang untuk mencoba menyelesaikan pertengkaran ini. Of course, if there is sanity in one's mind, then dialogue is very good. Dan kalau ada suasana yang baik di dalam pikiran, maka dialog akan menjadi sangat baik. But if you do not see sense in reality and truth, tetapi kalau tidak sesuai dengan realitas dan kebenaran itu sendiri, no matter how much good advice is put in front of you, you reject it. Ya, tidak masalah sebaik apapun saran dan pendapat yang diberikan, pasti Anda akan menolaknya. The reason for this is overwhelming desire for material gain. Alasan kenapa orang menolak saran-saran yang baik seperti itu karena orang ingin mendapatkan keuntungan material. But we have all experience in our lives. Tetapi kita semuanya sudah memiliki pengalaman hidup kita. And whatever comes our way doesn't stay with us permanently. Dan apapun yang datang di hadapan kita itu tidak akan bertahan lama. It comes today, it is gone tomorrow. Ya, mungkin apa yang datang hari ini besok sudah hilang. So of course, Bhagavad Gita is teaching us a very important lesson. Dan Bhagavad Gita memberikan kita pelajaran yang sangat berharga. Not to become overly attached to material possession. Agar kita tidak terlalu terikat dengan hak milik material. Because overly possession of material things is the cause of our suffering. Karena terlalu keterikatan yang terlalu besar dengan hal-hal yang bersifat material, itulah yang menjadi penyebab daripada penderitaan kita di dunia ini. Of course, in the great epic of Mahabharata, when finally there was disagreement from the side of the Kauravas, Krishna had no choice but to say, we have to fight it out in the battlefield. Dan akhirnya karena perselisihan itu bisa diselesaikan dengan cara yang damai, maka itu harus diakhiri dengan perang yang besar. When the battle of Kurukshetra was declared, ketika perang Kurukshetra itu sudah dinyatakan, those who are sane and had sincerity in their minds and the hearts and purity, they sided with the Pandavas. Dan mereka yang memiliki kesucian hati, pikiran yang tenang dan cerdas, mereka memilih untuk memihak kepada Pandawa. And those who are very deceitful, with cheating propensity, they all sided with Duryodhana. Dan sedangkan mereka yang iri hati, yang suka menipu, yang sombong dan angkuh, mereka memilih untuk mendukung Duryodhana. Of course, if you analyze, there were great stalwart personalities on the side of Duryodhana. Dan tentu saja kita dapat melihat juga ada orang
full of high morals. Yang sebelumnya mereka memiliki nilai-nilai moral yang sangat tinggi pula. For example, personality like Bhishmadev, Dronacharya, Kripacharya, seperti Bhismadewa, Dronacharya, Kripacharya, they were very level-headed persons and had proper understanding. Beliau-beliau ini adalah orang-orang terpelajar dan memiliki pemahaman yang sangat benar. But due to false loyalty, they had to side with Duryodhana. Tetapi karena ego yang palsu, akhirnya mereka memihak kepada Duryodhana. So when the actual call for the battle was there, on the actual day of the first day of the battle of Kurukshetra, dan kemudian ketika hari pertama dimulainya perang Kurukshetra tersebut, there was still some doubt in the mind of Arjuna. Ya, ada banyak keraguan, masih ada banyak keraguan di dalam pikiran Arjuna. Of course, this doubt was there in his mind because Arjuna is a great devotee of the Supreme Lord Sri Krishna. Tentu saja Arjuna adalah juga sebagai penyembah yang agung dari persilatan Tuhan Yang Maha Esa. A devotee of the Supreme Lord is never in favor of violence. Para penyembah Tuhan tidak akan pernah ikut campur dalam urusan kekerasan. So we asked Krishna, can you kindly get me in the middle of the two armies? Ya, kemudian Arjuna bertanya kepada Bhagawan Sri Krishna yang berada di tengah-tengah di antara dua bala tentara yang siap untuk bertempur. And when Arjuna saw all his friends on both sides, dan kemudian Arjuna melihat teman-temannya di antara dua pihak bala tentara tersebut, he was overwhelmed with compassion in his heart. Kemudian setelah menyaksikan itu, dia mulai dirasuki oleh rasa kasih sayang. Therefore, he was not in favor to have a war. Karena itu, dia tidak ingin untuk bertempur. So he told Lord Krishna that it is better to leave this battlefield. Dan dia menyampaikan kepada Tuhan, kepada Sri Krishna, lebih baik saya meninggalkan medan perang ini and live like a renounced mendicant in the forest. Ya, dan hidup sebagai pertapa di tengah hutan. Rather than killing so many people in this battle, daripada membunuh begitu banyak orang di medan perang ini. Of course, Lord Krishna says differently. Tetapi Tuhan Sri Krishna memutuskan hal yang lain. Although the Supreme Lord is full of compassion to all living entities, walaupun Sri Krishna adalah persilatan Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki kasih sayang kepada semua makhluk hidup, and also he is not in favor of violence, dan tentu saja beliau tidak ingin pula mendukung adanya kekerasan. But in this case, he was inciting Arjuna that you must fight for this battle. Tetapi dalam medan perang ini, Sri Krishna menyuruh kepada Arjuna bahwa Arjuna sebagai ksatria, dia harus bertempur, melaksanakan kewajibannya untuk bertempur. Therefore, the appearance of Sri Bhagavad Gita happened at that point. Dan karena itulah kemunculan Bhagavad Gita itu mulai pada saat itu. Specifically, Bhagavad Gita is the book which brings about a proper understanding. Ya, Bhagavad Gita adalah sebuah buku untuk memberikan kita pemahaman yang benar. Sometimes the Bhagavad Gita is described as the light of Bhagavad. Ya, kadang-kadang Bhagavad Gita juga dijelaskan sebagai yang sinar terang daripada Bhagavata. So, light of Bhagavad means that the darkness in the heart is vanquished by this transcendental knowledge coming from the Supreme Lord. Yang disebut dengan sinar terang Bhagavata, artinya Bhagavad Gita ini mampu memberikan pencerahan, menyucikan hati dan pikiran kita dari kegelapan kebodohan yang menyelimuti hati dan pikiran kita. Just like the rising sun in the morning dissipates darkness and brings light and brightness. Seperti halnya ketika matahari terbit di pagi hari, itu menghilangkan segala kegelapan malam yang menyelimuti sebelumnya. So this light of knowledge brings us out of darkness and misconceptions. Dan pengetahuan Bhagavad Gita ini memberikan sinar terang untuk menghilangkan segala kegelapan kebodohan dari salah pengertian konsepsi hidup kita. Through this, we see the right path to follow. Sehingga dengan cara ini kita dapat melihat jalan yang benar untuk kita tempuh. But now, when Krishna is speaking Bhagavad Gita, dan sekarang ketika Krishna menyampaikan Bhagavad Gita ini, he is not speaking to a person. He
Ya, beliau tidak hanya berbicara kepada satu orang saja, but he's making this crucial message to all those who are in the battlefield. Ya, dia ingin menyampaikan pesan ini untuk semua mereka yang ada di medan perang Kurukshetra. And in the battlefield of Kurukshetra at the time, there were people present from all over the world. Dan mereka yang hadir di medan perang Kurukshetra ketika itu datang dari hampir dari seluruh dunia. Therefore, we can conclude that this message is not for just a particular country or a particular nation, but it is for all mankind. Ya. Karena itu dapat kita pahami bahwa ajaran Bhagavad Gita ini tidak hanya dimaksudkan untuk satu golongan tertentu, suatu negara tertentu, tetapi ini adalah untuk seluruh umat manusia di seluruh dunia. So Arjuna had misconception about his friends, his relatives, his brothers. Ya, karena Arjuna memiliki salah pengertian, salah konsepsi tentang sahabat, tentang saudara, tentang orang tua dan sebagainya. So the Supreme Lord want to clear his doubts and his confusion. Dan Sri Krishna ingin menghilangkan segala keraguan-raguan dan salah konsepsi ini. So Krishna is speaking specifically in the second chapter. Khususnya Sri Krishna menyampaikan ajaran ini mulai dari bab 2 Bhagavad Gita. The difference between the body and the soul, yaitu perbedaan antara roh dan badan. Of course, when we relate to the body, then we think I'm related to this person, that person, I belong to this country, that country. Kalau kita berpikir tentang masalah badan, kita akan berpikir oh ini sanak saudara, saya lahir di negara ini, saya termasuk warga negara ini dan sebagainya. But if we understand the message of Krishna, he's speaking on the level of the spirit soul. Tetapi Sri Krishna berbicara beliau di atas tingkatan kepada tingkat rohani. Krishna is very clearly defined what is the spirit soul. Kemudian Sri Krishna memberikan definisi apa itu roh ataupun jiwa. Spirit soul is defined as a real living entity, a real person. Sri Krishna memberikan definisi bahwa jiwa adalah sang makhluk hidup yang asli, yang sejati. But unfortunately, because of association with material energy, tetapi malamnya karena kita bergaul, sang jiwa bergaul dengan tenaga material ini, we begin to identify with this body as ourselves. Dan kemudian kita mulai mempersamakan diri kita dengan badan ini sebagai diri kita yang sesungguhnya. But in reality, this body is not ourselves. Tetapi pada kenyataannya badan ini bukanlah diri kita. This we can understand simply by our speech. Dan ini tidak hanya bisa dipahami, dimengerti hanya dengan berbicara. When we relate to something, we don't say I hand, I head, I body, I leg. We say my body, my eyes, my face, my hands, my legs. Ya, setiap hari kita sudah mengatakan saya tangan, kita tidak mengatakan saya tangan, saya badan, saya kepala, tapi kita mengatakan ini tangan saya, ini badan saya, ini kepala saya, ini kaki saya dan sebagainya. So who is that person who is saying this is mine? Dan siapa orang ataupun yang mengatakan bahwa ini saya, ini milik saya? That is the soul within the heart. Itulah sang roh yang ada di dalam hati yang mengatakan ini. So Krishna is clearing the doubt of Arjuna that you are a spirit soul, you are only temporarily transmigrating in this vehicle of your body. Ya, karena itu dengan jelas kemudian Sri Krishna mengatakan bahwa wahai Arjuna, engkau ini bukan badan, engkau adalah roh yang sementara ini berada di badan kamu ini. Just like that, all these people who assemble here in the battlefield are also spirit souls temporarily transferring themselves from this world to the spiritual world. Ya. Demikian pula mereka semua yang hadir di medan perang Kurukshetra ini, mereka semuanya adalah roh dan mereka dengan meninggalkan badannya di sini, mereka nanti akan dipindahkan ke dunia rohani. Therefore, we have a very clear understanding of the message of Bhagavad Gita. Karena itulah kita hendaknya memiliki
Dan sehingga dengan demikian mempunyai pemahaman yang jauh lebih jelas lagi. Because due to misunderstanding and identifying with the body, Nah, karena kita mempunyai pemahaman yang benar tentang badan dan jiwa ini, we cannot see the reality and the truth. kita tidak mampu untuk melihat realitas daripada kebenaran itu sendiri. Of course, there is this process which we believe in the Vedic culture, Vedic tradition. Karena itulah kita diberikan sebuah proses sebagaimana dijelaskan di dalam sastra Veda. And to elevate the consciousness, we have to go from one body to the next body to the next body. Bahwa sang roh ini dia akan selalu berpindah dari satu badan ke badan yang berikutnya. And this process is called the process of reincarnation. Dan proses ini disebut sebagai proses reinkarnasi ataupun penjelmaan lagi. So our ability to raise to the highest consciousness depends on the activities we perform. Ya, karena itulah tujuan kita untuk mencapai kesadaran yang lebih tinggi sehingga kita mampu melaksanakan suatu kegiatan yang lebih tinggi lagi. So the wonderful blessings of the Supreme Lord is that when we get a human body, Dan karunia yang terbesar yang diberikan oleh Tuhan adalah kita diberikan badan sebagai manusia. there is every chance and potential to come to the highest consciousness. Ya, sehingga dalam kehidupan sebagai manusia ini kita diberikan setiap kesempatan untuk menaikkan kesadaran kita sampai pada tingkat kesadaran yang tinggi. It's only a question of how we act within our lives. Ya, permasalahannya hanyalah sebuah pertanyaan, bagaimana kita bertindak di dalam kehidupan kita ini. So the activities we engage in, it will decide on the level of raising our consciousness. Dan setiap tindakan kita itu pun harus dimaksudkan untuk dapat meningkatkan kesadaran kita. Now, mostly, unfortunately, when we are in this material world, we are influenced by the mode of ignorance and mode of passion. Malangnya karena kita hidup di dunia material ini, kita terlalu banyak dipengaruhi oleh sifat nafsu, sifat rajas dan sifat kebodohan, sifat tamasaguna. And due to these two modes, we act in such a way that it entangles us more and more further into this bondage of material life. Karena pengaruh dari dua sifat ini, sifat rajas dan tamas ini, kita melakukan kegiatan sedemikian rupa sehingga menyebabkan kita menjadi semakin terikat di dunia material ini. So, the message in the Bhagavad Gita is very clear when Krishna is saying to Arjuna, rise above these modes, O Arjuna. Ya, dan pesan dan ajaran Bhagavad Gita ini sangat jelas ya, dari Sri Krishna kepada Arjuna. Sri Krishna mengatakan, wahai Arjuna, tingkatkanlah dirimu dari sifat rajas dan tamasaguna ini kepada tingkat kebaikan. When you have risen yourself to the mode of goodness, Kalau engkau sudah mencapai tingkatan kebaikan ini, then you will see a clear picture. maka engkau dapat melihat gambaran yang sangat jelas. So therefore, we have to learn from the message of Bhagavad Gita. Karena itulah kita hendaknya belajar dari pesan-pesan dan ajaran-ajaran yang tertera di dalam Bhagavad Gita. To raise ourselves to the mode of goodness. Ya, untuk menaikkan level ataupun tingkat kesadaran kita sampai pada tingkat kebaikan. And of course, to raise ourselves to the mode of goodness, Jadi untuk menaikkan kesadaran kita sampai tingkat kebaikan, is that we live by the very high morals of human conduct. sehingga kita dapat mengembangkan nilai-nilai moral yang sangat tinggi dalam kehidupan kita sebagai manusia. In the Manu Samhita, it is very clearly defined what is the human conduct. Ya, di dalam Manu Samhita dengan jelas sekali diuraikan tentang yang tingkah laku manusia yang benar. Basically, it is very simple. The human conduct is that we have to behave like a human being. Ya, di sana dijelaskan bahwa sebagai manusia kita harus bertindak sedemikian rupa, bertindaklah seperti seorang manusia. And behaving like human being means that we live in such a way that we do not harm anyone. Ya, bertindak sebagai manusia artinya dengan kita bertindak baik melalui pikiran, kata-kata maupun perbuatan tidak menyakiti makhluk yang manapun ataupun tidak menyakiti orang lain. Or we do not become a cause of distress to others. Ataupun tindakan kita tidak menyebabkan orang lain menjadi cemas. But generally in this material we find due to want of many things, Tapi malangnya apa yang kita lihat di dunia material ini karena kita ingin sesuatu yang untuk kepentingan diri kita sendiri, we become very selfish. kita menjadi sangat mementingkan
tersakiti. Generally, we understand that every nation in this world, Ya, dan kita mengerti bahwa setiap negara yang ada di dunia ini is striving for peace and harmony. ya, mereka sedang berusaha semuanya untuk mewujudkan kedamaian dan kehidupan yang harmonis. Especially after the Second World War, Yang khususnya setelah Perang Dunia Kedua, there was a feeling amongst all the nations that let us come together as United Nations dan mereka semua bangsa-bangsa negara-negara bersatu untuk membuat suatu yang perserikatan bangsa-bangsa and live in peace and harmony. yang dengan tujuan untuk bisa hidup secara damai dan harmonis satu sama lain. The very title United Nations means we unite together. Ya, karena itu diberikan nama perserikatan bangsa-bangsa, artinya semua bangsa, semua negara berserikat, berkumpul bersama-sama. That doesn't mean that we lose our individual identity, Itu berarti mereka tidak kehilangan identitas sebagai bangsa ataupun negara, but we learn to live in cooperation and live in peace. tetapi mereka hendaknya belajar bekerja sama dalam suasana damai dan tenang. But we find that even after holding the high office of United Nations, Tetapi apa yang kita lihat, bahkan mereka setelah membentuk ya kantor mereka dalam perserikatan bangsa-bangsa, there is so much strife and disagreement, ya masih banyak ada pertentangan dan ketidaksepahaman. and there is perfect solution, perfect situation for creating war and disharmony. Dan ini menyebabkan adanya ya situasi yang sempurna untuk terciptanya kembali perang dan pertengkaran. So Bhagavad Gita, although it is based during the battlefield of Kurukshetra, Tetapi Bhagavad Gita walaupun ini disabdakan di medan perang Kurukshetra, it is giving us very high moral teachings and understanding. tetapi ini memberikan kita ajaran yang dengan standar moral yang sangat tinggi. How to become a perfect person, Bagaimana kita menjadi orang yang sempurna, that is on an individual level, ya, baik secara individual and on a national level when everybody follows high moral principles. ya, dan pada tingkatan masyarakat, tingkatan bangsa, sehingga kita dapat menjadi warga bangsa yang baik. And everybody becomes a person of good understanding and high moral culture. Sehingga setiap orang dapat menjadi warga negara yang baik dengan moralitas yang baik, dengan budaya yang benar. Therefore, there is no disharmony within the country. Sehingga dengan mengikuti ajaran ini pasti tidak akan ada pertengkaran di negara manapun. And on a universal level, if each nation is following this principle, Kalau secara global ajaran-ajaran ini dapat dipahami dan dipraktikkan dalam kehidupan mereka, then everyone is living peacefully and in harmony. maka setiap orang dapat hidup tenang, damai dan dengan harmonis. And of course, Bhagavad Gita teaches that if you have something more than the other person, Ya, dan juga kita mengajarkan kalau kita memiliki sesuatu yang lebih dari orang lain, instead of being greedy like Duryodhana, ya daripada menjadi tamak seperti Duryodhana, you become magnanimous in your heart and you share with others. ya, kita menjadi hati kita menjadi bersih dan murni sehingga kita ingin berbagi dengan semua orang lainnya. When you share with others, then there is no question of disharmony. Ya, ketika kita berusaha untuk berbagi dengan setiap orang dengan orang lain, maka tidak mungkin ada disharmoni ataupun tidak ada harmonis. When individually we share, Kalau secara individu kita selalu berbagi, nationally we share, kalau secara nasional, secara antar bangsa juga kita berbagi, universally we share, secara universal, secara global kita berbagi, and it brings about an atmosphere of appreciation and gratitude. ya, ini akan membawa suasana saling menghargai, saling menghormati dan saling berhutang budi. So when there is the atmosphere of appreciation and gratitude, and harmony and peace will prevail. Ya, ketika suasana saling menghargai, saling menghormati, ya, dan suasana berbagi dan kehidupan harmoni ini mulai melingkupi seluruh kehidupan umat manusia. In English we are saying, live and let live. Ya, di dalam pepatah bahasa Inggris dijelaskan live and let live. You be happy, let others be happy. Ya, kalau kita hidup bahagia, semoga orang lain juga semuanya berbahagia. But if you want to destroy your happiness, Tetapi kalau kita menghancurkan kebahagiaan kita sendiri maupun orang lain, and you look at other person's happiness, dan kita melihat orang lain berbahagia, and you feel
envious of that person's happiness, dan kita merasa iri dengan kesenangan kebahagiaan orang lain, that will destroy your own happiness. nah itu artinya kita menghancurkan kesenangan kita sendiri, kebahagiaan kita sendiri. But if you want to increase your happiness, Tapi kalau kita ingin meningkatkan kebahagiaan kita, kesenangan kita, then you appreciate other person's happiness. maka kita harus mampu menghargai kebahagiaan, kesenangan orang lain. When the mood is prevailing of appreciating everyone's happiness, Kalau kita sudah berusaha untuk menghargai kebahagiaan dan kesenangan setiap orang lain ini, then in itself will bring happiness to you. maka ini juga akan memberikan kesenangan, memberikan kebahagiaan kepada diri kita masing-masing. Of course, the message of Bhagavad Gita is very clear, Dan tentu saja ajaran Bhagavad Gita ini sangat jelas sekali. that we have to raise our consciousness to the highest level, Kita harus menaikkan, mengangkat kesadaran kita sampai pada tingkat kesadaran yang tinggi, so that we can live peacefully in our human condition, sehingga kita bisa hidup tenang dan damai dalam kehidupan tradisi kita, and bring about peace and harmony within and without. dan sehingga kita mampu mewujudkan kehidupan yang tenang dan damai baik di dalam diri kita sendiri maupun di luar, di dalam masyarakat kita. Of course, we cannot discuss the entirety of Bhagavad Gita's conclusion in a short time, Dan tentu saja kita tidak mungkin dapat menyampaikan keseluruhan kesimpulan Bhagavad Gita di dalam waktu yang sangat singkat ini. but functions like this Tetapi upacara ataupun kegiatan seperti ini, bring them out the beginning, ini adalah membawa yang titik awal daripada perjuangan kita, to think positively. untuk kita dapat berpikir secara positif selanjutnya. So in my humble opinion, Yang karena itu dan pendapat saya yang sangat rendah hati, just few minutes before, seperti beberapa menit sebelumnya, many of you had been received with the Bhagavad Gita. ada beberapa umat kita yang sudah menerima Bhagavad Gita. So I hope that you will take this Bhagavad Gita in the form of light in your life, Dan Bu Maharaj berharap untuk membaca Bhagavad Gita ini dan menjadikan pedoman hidup sepanjang hidup selanjutnya, and bring happiness within your heart, dan untuk membawa sukacita di dalam hati kalian, bapak-bapak semua, and as leaders of the society, dan kemudian membagikan kesenangan, kebahagiaan ini kepada masyarakat, you spread that light to the others. dan kemudian cobalah untuk membagikannya kepada yang lainnya. And all those persons sitting in the audience, Dan semua yang anggota ataupun umat yang duduk di sini pada saat ini, di audiens ini, take this opportunity as the blessings of the Supreme Lord Shri Krishna, ambillah ini sebagai sebuah karunia dan fasilitas Tuhan Yang Maha Esa Sri Krishna, and here is an opportunity to make further inquiry yang untuk membuka sebuah kesempatan untuk bertanya lebih lanjut, and make your lives perfect. sehingga nantinya dapat mengantarkan hadirin semuanya untuk menuju kehidupan yang sempurna. Because from where I'm standing, I'm seeing a lot of younger people here. Ya, dari apa yang Maharaj saksikan di sini banyak sekali anak-anak muda. Myself, I cannot speak for others, but myself, I'm an old man. Nah, tapi kami di sini yang berdiri di sini dan juga yang lainnya, kami ini adalah sudah tua. My life will end anytime. Ya, hidup kami bisa berakhir setiap saat. But you young people, Tetapi kalian anak-anak muda, generasi muda ini, you are the future of tomorrow. ya, Anda adalah masa depan dari hari esok. If you want to bring about peace and harmony for the future generations, Ya, Anda harus memiliki kewajiban untuk membawa kehidupan yang damai dan harmonis untuk generasi yang mendatang. here is your opportunity. Inilah kesempatan Anda. There is a statement in our Vedic culture, Vedic literature, Dan ini juga dinyatakan di dalam kesusastraan kita, di dalam kitab suci kita. saying Sartakari Karo Paro Upta. You become perfect, make others perfect. Ya, jadikan diri kita sempurna dan buat orang lain juga sempurna. It's very simple. You can only make others perfect if you are perfect. Ya, itu teorinya sangat sederhana. Kalau kita ingin menjadikan orang lain sempurna, mari kita buat diri kita sempurna terlebih dahulu. But if you are not perfect, Tapi kalau diri kita sendiri tidak sempurna, then the only thing you can give to the others is imperfection. ya, dan kalau kita kemudian kita mengajarkan orang lain, hanya kita mengajarkan ketidaksempurnaan. And if the society is full of imperfection, Tapi ketika masyarakat penuh dengan ketidaksempurnaan, then there is going to
dan buatlah suatu awal yang baik, and a positive beginning. yaitu dengan awal yang sangat positif. And I hope and pray to the Supreme Lord Sri Krishna, Ya, kami akan memanjatkan doa kepada Pusat Tuhan Yang Maha Esa Sri Krishna. that unlimited happiness comes your way. Semoga ada sukacita yang tidak terhingga di dalam perjalanan hidup Anda selanjutnya. When happiness comes your way, please spread that happiness to others. Ya, ketika sukacita dan kebahagiaan sudah mendatangi menghampiri Anda, bagikanlah dan doakanlah orang lain juga merasa bahagia. Thank you very much. Hare Krishna. Terima kasih banyak. Om Shanti 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 Om Shanti. Om. Terima kasih kepada His Holiness Advanir dan Swami dan Pak Surnarayananda Prabhu